Oke, nah pertama, ini ada minggu pertama untuk biotransportasi, kita akan membahas Introduction to Fluid Mechanics atau pengenalan ke mekanika fluida. Jadi di sini kalau kemarin kita di biomekanika lebih banyak tadi ya saya tempat singgung membahasnya itu lebih ke sesuatu yang padat, sesuatu yang apa ya ada bentuknya begitu. Nah kalau yang di fluid mechanics kita melihatnya lebih ke fluidanya. Jadi sesuatu yang mengalir tapi di sana ada mekanika yang bekerja kayak begitu. Itu yang akan kita bahas di sini. Nah, untuk mekanika fluida ini atau biotransportasi ya, atau mungkin fluid mechanics di sini itu merupakan salah satu cabang dari BME atau Biomedical Engineering yang membahas mengenai transportasi dari substans. Nah, ini ya, jadi substansi bisa bentuknya itu apa gas, panas, darah atau cairan tubuh yang lainnya. Jadi bagaimana macam-macam ini ya tadi ya substan ini itu dipindahkan di dalam tubuh. Nah, kemudian kalau satu yang paling sering kita ketahui yaitu eh, darah gitu ya, itu yang paling utama gitu. Jadi bagaimana darah itu mengalir kita udah tahu sejak SD pasti udah dijelaskan darah itu dipompa oleh jantung ke seluruh tubuh yang kemudian nanti akan kembali kalau dipompanya keluar dari jantung itu lewat pembuluh apa eh, lewat nadi begitu ya. Tapi kemudian baliknya itu lewat yang kapiler apa namanya vena pembuluh vena begitu. Dan itu ada jalurnya begitu ya. Mungkin ada yang pendek, ada yang panjang. Kalau yang panjang itu yang ke seluruh tubuh, kalau yang pendek itu yang ke paru-paru. Nah, darah di sini yang utama kalau yang kita bahas darah ya kerjanya dia utama membawa oksigen tadi ya, membawa oksigen yang dari paru-paru tadi diambil, dibawa ke jantung, baru disebarkan ke seluruh tubuh. Itu yang apa fungsi utamanya. Tapi di lain sisi dia juga membawa banyak macam-macam, mulai dari nutrien, gas sisa itu dibawa oleh darah. Tapi kalau kita berbicara transportasi, bukan hanya darah yang dipindahkan gitu ya di dalam tubuh tadi, dia juga darah itu sebagai pembawanya, tapi yang berpindah-pindah itu bisa macam-macam. Mulai dari tadi ada yang gas, ada O2, CO2, itu yang juga berpindah dari paru-paru masuk ke dalam darah, dari darah nanti dipompa ke seluruh tubuh, dia keluar juga ke jaringan, tapi ada juga yang masuk, yaitu yang CO2 untuk dibuang. Nah, itu baru yang sebagian besar. Tapi ada juga beberapa yang istilahnya dari sisi aliran tuh atau apa ya, mungkin berpindahnya tuh nggak seluas kayak darah gitu ya. Contoh misalkan cairan sinovial. Nah, cairan sinovial yang ada di persendian, dia memang stay di sana ya, di persendian yang tujuannya berbeda dengan darah. Kalau darah tadi kan memang dia sebagai transport utama gitu ya di dalam tubuh. Nah, kalau cairan sinovial di sini mungkin bukan yang dia mentransport gitu ya, tapi dia lebih berfungsi sebagai pelumas di sana, berbeda dengan darah. Tapi juga ada transportasinya bagaimana dia itu dihasilkan, keluar, masuk dan lain sebagainya. Atau mungkin yang paling ini yang lebih kelihatan ada transportasinya kalau cairan tubuh misalkan urin. Nah, ini yang kemudian dia adalah merupakan zat sisa dari penyaringan darah dari ginjal yang kemudian dia harus dikeluarkan. Nah, itu contoh-contohnya. Sebenarnya cukup luas ya, cuma mungkin yang kita bahas di mata kuliah ini hanya sebagian yang apa ya porsinya besar gitu ya. Nah, karena transportasi tadi itu terjadinya di dalam tubuh, nah ini jadi yang apa ya? Semuanya sih kalau yang namanya aliran itu kalau misalnya kita lihat aliran misalkan aliran air di dalam pipa di dalam selang begitu ya itu ada ada apa ya ada basic fisikanya yang terjadi di sana. Nah itu yang merupakan kemudian jadi eh, apa ya muncul eh, kalau dulu tuh apa ya kalau di materi-materi SMA itu misalkan kalau selangnya besar nanti ke selang yang kecil itu bagaimana efeknya? Misalkan kalau debitnya sama berarti di sini karena luas permukaan dari ukuran selangnya itu berbeda, maka kecepatannya akan berbeda. Nah, yang seperti itu dan ini pun juga berlaku di dalam tubuh manusia. Jadi apa ya? Yang tadi konsep-konsep fisika yang mungkin
di kehidupan sehari-hari itu di dalam tubuh pun juga berlaku. Contoh yang paling gampang itu adalah yang berkaitan dengan ini, dan ya lagi-lagi yang paling gampang adalah ke darah. Contoh adalah orang ketika memasang infus. Kenapa sih orang kalau memasang infus tuh apa namanya cairan infusnya itu diletakkan lebih tinggi? Kira-kira kenapa ya kayak gitu? Ada yang tahu? Mungkin biar bisa mengalir dari lebih cepat dari tempat tinggi ke rendah, Pak. Nah, nah bisa ya. Siapa siapa Naila. Jadi eh, karena ini ya kalau yang namanya fluida atau mungkin ya benda yang ada di apa namanya di muka bumi itu kan dia terpengaruh oleh gravitasi. Jadi ketika memang posisinya akan lebih tinggi, itu akan punya kecepatan khusus yang kemudian bisa masuk ke dalam tubuh. Jadi itu. Apa efeknya ketika cairan cairan apa ya cairan infus tadi misalkan ya kalau pembukanya itu nggak ditutup gitu, yang bagian apa penjepitnya itu diletakkan lebih rendah dibandingkan tangan tempat diletakkan jarum infusnya, kira-kira apa yang terjadi? Atau mungkin yang pernah diinfus deh, misalkan. Kalau tiba-tiba mungkin pas ganti, biasanya ganti infusnya, tapi mungkin ternyata terlalu rendah gitu. Kira-kira apa yang terjadi? Naruh si apa eh, cairan infusnya terlalu rendah. Apa yang terjadi? Izin, Pak. Jadi Ya, nanti darah akan mengalir menuju ke selang infusnya, Pak. Karena kan tekanan dari pembuluh darah akan lebih besar daripada tekanan yang ada di selang infusnya. Jadi nanti darah akan keluar menuju ke selang infusnya, Pak. nah, oke, terima kasih Virgo. Nah, ini ya benar ya. Jadi memang kalau istilahnya masang selang infus, masang ini ya ketika mungkin mengganti cairan infusnya, memang diposisikan harus tetap tinggi biar darah itu enggak apa ya alirannya itu balik gitu. Jadi malah bukan cairan infusnya yang masuk ke dalam pembuluh darah, tapi darahnya yang masuk ke dalam selang infusnya kayak gitu. Jadi ada pengaruh tadi perbedaan tekanan yang menyebabkan ada aliran yang berbeda gitu. Nah, ada yang tahu nggak kalau misalkan orang diinfus itu ketika cairan infus ini masuk ke dalam tubuh itu rasanya bisa macam-macam gitu. Oh ya, mungkin sebelum pertanyaan itu ada nggak yang di sini pernah yang ya jangan sampai yang mungkin yang pernah punya pengalaman misalkan eh, habis habis kecelakaan terus kemudian biasanya ada obat antibiotik atau obat anti nyeri yang itu dimasukkan ke dalam infus. Ada yang pernah punya pengalaman kayak gini nggak? Atau mungkin saudaranya gitu yang tahu pas disuntik obat yang itu melalui infus, tapi obatnya itu yang anti nyeri atau antibiotik gitu. Itu yang dirasakan sama orangnya berbeda. Ada yang tahu nggak? Mungkin pernah punya pengalaman tahu yang seperti itu mungkin. Izin menjawab, ada rasa pahit di mulutnya. Selain itu, eh enough, apa kira-kira yang tadi ada yang memang memberikan rasa pahit seperti itu ada. Tapi ada yang lebih spesifik lagi nih, mungkin yang pernah terutama yang eh, apa ya anti nyeri kalau nggak salah. Nah itu efeknya tuh ke tubuh itu sangat berbeda gitu. Apa ya yang langsung dirasakan saat obat itu diberikan. Ada yang tahu atau pernah punya info terkait itu? Jadi kalau mungkin belum ada, jadi biasanya di sini untuk beberapa macam obat itu ketika tadi diberikan ke dalam tubuh tetapi itu melalui saluran ini ya apa namanya pakai melalui infus
Itu kalau yang cairan yang masuk itu kental, itu akan sakit yang dirasakan. Sakitnya apa ya? Mungkin saya juga belum pernah sendiri ya, tapi saya dapat dari yang diceritakan sama orang ya, dan itu memang benar karena memang cairannya di sini dia viskositasnya atau kekentalannya itu lebih tinggi dibandingkan darah atau air ya yang mirip gitu ya. Nah, itu akhirnya yang dirasakan orangnya jadi sakit. Nah, tapi misalkan contoh tadi yang saya bilang apa, yang anti nyeri, nah itu ada yang dirasakan tuh sampai ketika disuntikan tuh jadinya panas gitu. Tubuhnya jadi terasa panas gitu karena ketika tadi apa disuntikan obat. Nah, itu efeknya bisa beda-beda seperti itu tergantung jenis obatnya. Nah, di sini berkaitan dengan biotransportasi, kita apa ya sebagai seorang engineering itu diminta untuk kemudian bagaimana sih bisa mendesain misalkan kalau misalkan ada infus seperti itu misalkan ujung infus ini ukuran diameter selangnya harus berapa sih biar pas nanti tekanannya tingginya harus berapa kemudian apa namanya ujung jarum yang digunakan masuk ke dalam pembuluh darah itu berapa sih. Nah, itu tugas kita sebagai seorang engineer untuk mendesain hal-hal tersebut. Mungkin kalau sekarang tuh ada yang udah ini ya standar gitu ya. Kalau jarum suntik tuh ada ukurannya gitu ya. Ada ukurannya tuh saya lupa satuannya itu kalau nggak salah G atau F gitu ya. Yang itu menunjukkan ukuran dari diameter dari jarum ininya jarum infusnya. Contoh misalkan untuk yang apa transfusi darah ataupun donor darah itu jarumnya jauh lebih besar dibandingkan untuk yang infus. Jadi lebih ini lebih kata tujuannya adalah biar nanti dari dalam bisa mengalir keluar, dia digunakan jarum yang jauh lebih besar untuk biar cepat gitu ya. Tapi kalau misalkan untuk yang infus, nah ini agak berbeda kayak gitu. Nah, sekarang pun juga jauh lebih ini ya, lebih apa namanya, lebih canggih untuk infus pun yang bagian masuk sekarang banyak yang udah di ini ya, apa namanya, eh caranya beda-beda gitu. Posisinya, bagaimana kemudian mengikatnya biar nggak terlalu banyak bergerak. Nah, ini tugasnya para perawat ya, ini untuk kemudian bagaimana memasang dan sebagainya. Kayak gitu. Termasuk juga beberapa alat-alat yang masih berkaitan dengan infus seperti ini. Ada namanya, kalau mungkin yang udah eh, misalkan PKL di rumah sakit, akan sering ketemu namanya syringe pump. Ini contoh salah satu alat yang memanfaatkan apa ya konsep-konsep biotransportasi di sana. Syringe pump ini biasanya dipakai untuk apa ya mengalirkan obat dengan dosis tertentu tapi overtime. Jadi yang waktunya itu udah spesifik tapi harus tidak terus mengalir begitu ya obatnya. Biasanya kalau untuk orang-orang yang di apa namanya di ICU kalau tidak salah, nah itu untuk mengatur obatnya yang diberikan sesuai gitu, nah itu pakai infusion pump. Oke. Nah, tadi ini udah kita bahas ya materi-materinya. Oke, kita akan masuk ke eh, ini apa fluid mechanics-nya atau mekanika fluida. Di mekanika fluida, kita tentu harus tahu dulu yang disebut dengan fluida itu apa. Jadi di sini yang dimaksud dengan fluida adalah suatu substans tadi ya, seperti yang saya sebutkan di awal. Jadi dia adalah substans yang eh, dia deform atau dia berubah gitu ya, berubah bentuknya secara terus-menerus eh, ketika ada tekanan yang terjadi di fluida tersebut gitu ya, sekecil apapun tekanannya. Jadi yang dimaksud adalah, jadi kalau misalkan nih apa namanya ada fluida tadi ya, atau mungkin gampangnya kita bilang cairan gitu ya, tapi sebenarnya kalau fluida ya nggak cuma cairan gitu ya. Nah itu ketika ada stres yang bekerja atau di sini namanya itu adalah shear stress atau eh, tekanan yang dia itu arahnya sejajar dengan permukaan yang dikenai tekanan tersebut. Jadi kalau misalkan ini ya, teman-teman lihat di sini ya, yang ini. Nah, ini kan dia permukaannya yang ini nih.
yang permukaan fluidanya yang ini. Kemudian ada tekanan atau sini pakai F sih ya atau gaya gitu. Nah, ini arahnya ke sana gitu misalkan. Nah, ini dia akan selalu berubah bentuk secara terus-menerus selama si tekanan ini tuh ada. Tadi ya arah tekanannya itu sejajar dengan permukaan. Kayak gitu. Itu yang disebut dengan fluida. Begitu. Tapi ini berbeda dengan kalau misalnya kita bilang yang ini lawannya ya, yaitu yang solid. Kalau yang solid di sini dia akan mengalami deformasi nih ketika ada shear stress atau ini apa tekanan geser gitu ya kalau di bahasa Indonesia kan. Tapi kalau misalkan ini berbedanya dengan fluida tadi, deformasi yang terjadi itu nggak kontinu, ya udah selesai gitu. Jadi ketika udah deform udah berhenti di situ. Ketika apa namanya dikenai gaya tuh selesai. Tapi kalau yang terjadi pada fluida itu terjadinya deformasinya itu terus-menerus. Nah, bedanya di sana kayak gitu. Jadi dia apa ya berubah bentuknya itu terus-menerus berbeda dengan yang solid. Jadi apa ya yang membedakan tuh dilihat dari ini gitu, dari apa fenomena ini. Jadi ketika diberikan shear stress atau tekanan geser yang fluida itu akan berubah terus-menerus atau deform continuously gitu. Tapi kalau yang solid tidak. Itu yang menjadi apa namanya dasar utama yang membedakan solid dan fluid. Nah, untuk yang fluida ini sendiri karena tadi ada kontak ya yang di bagian atas yang ada apa namanya? Ada tadi bagian yang dikenai sebenarnya yang tadi ada apa arahnya itu adalah gayanya sebenarnya, tapi kemudian karena ada area yang dikenai oleh gaya tersebut, maka dia akan jadi tekanan gitu. Nah, di sini kalau tadi ada apa ya, ada kan ketika nanti ada gaya yang diberikan ke permukaannya, di situ akan ada kontak nih antara permukaan dan si permukaan dari apa fluidanya dengan yang tadi yang diberikan gaya gitu. Tapi kalau di sini apa ya, dia itu fluida itu ada slipnya. Jadi dia itu nggak yang semuanya ngikut gitu. Berbeda dengan yang solid atau yang padat gitu. Makanya di sini istilahnya ada there is no slip at the boundary. Kalau misalkan dia eh ini ya antara yang fluid dan yang solid ketemu. Gayanya pasti di sini kan sesuatu umumnya ya yang diberikan akhirnya berupa yang solid. Tapi di sini tadi ya tidak ada no slip. Jadi nggak ada apa ya yang eh, bergeser langsung begitu di sini. Dan ini pun tadi karena dia mengalami deformasi ya, si fluidanya itu dari waktu ke waktu itu akan berubah terus begitu. Di sini kalau ini ditunjukkan ya dari awal di gambar ini di T0 itu posisinya seperti apa, kemudian di T1 berubah sampai kemudian di T2 pun juga berubah lagi. Jadi ini pun berubah terus-menerus untuk apa namanya? Untuk tadi dari sisi bentuknya mengalami deformasi seperti itu. Kalau untuk fluida ini ya, ini tambahannya ya kalau fluida di sini karena dia akan berubah terus-menerus, dia sebenarnya kalau dalam keadaan istirahat gitu ya, dia tidak bisa mempertahankan shear stress-nya begitu. Karena tadi dia itu bergerak terus-menerus ya, dia mengalami deformasi secara continuously sehingga menyebabkan kalau misalkan dia udah istirahat gitu ya, dia nggak akan bisa mempertahankan shear stress-nya atau tekanan geser yang ada di sana yang menyebabkan dia itu mengalami deformasi yang seperti itu. Dan tadi yang ini udah saya jelaskan ya terkait dengan gayanya yang arahnya itu apa sejajar di sini. Yang dimaksud dengan fluida mungkin kita yang paling gampang tahu ya air gitu yang paling gampang. Dia air yang paling banyak, paling sering ditemui. Tapi kalau kita di tubuh nanti pasti berbicaranya mengenai darah.
Apakah darah sama dengan air? Nah, ini yang nanti akan kita bahas seperti apa sifat-sifatnya. Agak sedikit berbeda, istilah-istilah yang dipakai pun juga akan berbeda nanti. Kalau kita di benda padat, kita ada namanya istilahnya elastis gitu ya dia. Elastis itu kalau misalkan suatu benda dikenai gaya, dia bisa kembali ke bentuknya semula. Nah ini disebut bendanya itu elastis gitu. Tapi kalau misalkan dikenai gaya nanti dia nggak kembali ke bentuk semula, itu disebut plastis. Tapi kalau di fluida, kalau kita berbicara yang fluida, istilah elastis dan plastis ini tidak dipakai lagi karena kalau di fluida kita punyanya istilahnya viscose atau kental, berbeda dengan yang elastis. Karena tadi kalau fluida ketika dia dikenai gaya ya dia deform continuously, dia berubah bentuk secara kontinu, secara terus menerus, berbeda dengan yang solid yang memungkinkan dia itu kembali ke bentuk semula, atau kalau yang plastis ya udah mengalami perubahan nggak kembali lagi gitu. Contohnya kayak gitu. Tapi ini ya, tapi ada tapinya berbeda dengan darah. Kalau darah itu dia nanti mungkin minggu depan ya kita bahas lebih detail di bagian reologi darah. Darah itu walaupun dia secara kasat mata itu adalah cair ya, punya cair, tapi jangan lupa bahwa di dalam darah itu ada komponen-komponennya. Komponen-komponen ini yang menyebabkan darah itu punya sifat yang unik dibandingkan eh, air begitu atau cairan pada umumnya. Jadi karena dia itu secara kasat mata bentuknya cair, tapi di dalamnya dia punya substan-substan tertentu yang dia itu sebenarnya ada padatnya nih di dalamnya. Ada keping darah, ada sel darah merah, sel darah putih, dan banyak proteinnya. Yang itu menyebabkan nanti kalau darah istilahnya bukan elastis ataupun viskos, tapi kalau darah itu istilahnya viskoelastis. Jadi ada gabungannya. Kita akan lebih banyak bahas lebih detail minggu depan. Oke. Nah, lagi-lagi seperti yang saya sampaikan tadi ya, karena memang yang dibahas adalah mekanika fluida, jadi kita harus paham dulu mengenai beberapa sifat-sifat yang ada di fluida gitu ya. Beberapa istilah-istilah, beberapa apa ya terms yang akan teman-teman sering temui ketika membahas mekanika fluida. Jadi di sini ada beberapa, tapi mungkin dari yang ada di sini saya pribadi mungkin misalkan ya contoh nih yang pertama ada density. Kalau density ini di mekanik pun juga ada gitu ya. Tapi di sini bedanya adalah biasanya jauh lebih rendah dibandingkan yang yang solid gitu ya. Kalau yang di fluida karena dia tadi lebih apa ya? Dari strukturnya itu lebih renggang ya atom-atomnya dibandingkan yang solid, jadi dia akan berbeda. Masih sama, kalau ya rumusnya harus sama dengan M per V. Nanti kemudian untuk unitnya kilogram per meter kubik, ada juga yang gram per sentimeter kubik untuk satuannya. Kemudian ada juga ini specific weight atau weight per unit volume. Jadi kalau weight per unit volume di sini atau di apa ya simbolnya itu adalah gamma, itu adalah rho dikalikan G. Jadi rho-nya itu dari densitas tadi ya atau kerapatan, kemudian G-nya itu percepatan gravitasi. Satuannya Newton per meter. Ini sebentar satuannya kayaknya kurang pas. Nanti perlu dicek nih ya yang bagian satuannya. Harusnya kilogram per meter kuadrat sekali kuadrat. Oh, udah ada Newton. Oh, oke. Oke. Kemudian ada juga namanya specific gravity of liquid, simbolnya S. Nah, ini biasanya kalau dibandingkan dengan air, jadi sebagai pembanding utamanya gitu. Misalkan rho dari liquid dibandingkan dengan rho air, dia dapatnya berapa. Ini biasanya dia langsung konstanta gitu ya. Atau kalau di sini bisa juga terkait dengan apa namanya eh, perbandingan spesifik berat spesifik yaitu yang menggunakan gamma tadi itu yang sebelumnya. Nah, kita akan bahas beberapa yang berkaitan ya, mungkin lebih detail terkait misalkan nanti yang kita bahas ada densitas dan juga viskositas nih yang dibahas. Pertama densitas secara umum namanya kerapatan atau apa ya massa jenis gitu ya.
simbolnya rho, kemudian apa namanya satuannya tadi kilogram per meter kubik. Kalau dalam sistem yang ini ya, apa SI, yang MKS-nya itu RON-nya kalau punya air tuh, ya ini sebenarnya angkanya nggak enak ya. Kadang sering kita pakainya itu 1000. Kalau di sini 999 atau umumnya kita pakainya itu 1000. Sebenarnya ada beberapa itu yang memang dia dibulatkan gitu ya, sama seperti yang gravitasi, kita seringnya pakai bisa boleh sih pakai 10. Tapi kalau misalkan kita bicaranya fisis gitu ya, seringnya itu yang dipakai 9,8 atau bahkan lebih detail lagi yaitu 9,81 gitu. Nah, hati-hati terkait dengan densitas. Kita coba recall nih, teman-teman ada yang ingat nggak? Apa sih variabel yang mempengaruhi densitas suatu benda? Ada yang ingat variabel yang apa yang mempengaruhi densitas dari suatu benda? Apa kira-kira? Ada yang ingat? Ini sering muncul, tapi kadang konsepnya tuh sering lupa gitu. Dengan molekul atomnya bukan sih, Pak? Apa Tor? Bisa diulang? Susunan molekul di materialnya bukan? Kalau susahnya terlalu ini, kita bilangnya lebih ke variabelnya yang berpengaruh fisisnya gitu. Oh, Variabel apanya kira-kira? Kalau tadi kan dari rumus tuh rho sama dengan M per V. Apakah massa dan volume itu berpengaruh ke densitas suatu benda? enggak sih. Tekanan Uh, enggak la- sih, Pak? apanya? Tekanan enggak sih, Pak? Tekanan? Suhu sama tekanan. Suaranya putus-putus. Diulang lagi. Suhu sama tekanan, Pak. Suhu sama tekanan. Oke, entar. Ada. Nah, Virgo jawabnya massa dan volume. Gisel jawabnya ada suhu. Ini mana yang benar nih? Ada tadi ada empat variabel nih. Ini adalah satu konsep yang kadang itu sering mengecoh gitu. Kita coba pahami logikanya. Misal nih, kalau kita punya besi 1 gram sama besi 1 kilo, apakah densitasnya berbeda? Sama. Sama. Sama ya. Lagi, kalau terkait dengan volume, apakah yang air 1 liter sama air 1 tetes, apakah densitasnya berbeda? Enggak. Nah, ya dengan jawaban tadi itu, berarti di sini bisa disimpulkan bahwa massa dan volume itu nggak berpengaruh ke densitas, karena densitas ini istilahnya itu sifat yang melekat di materialnya. Gitu, ini yang perlu teman-teman pahami. Jadi sebesar apapun dia, seberat apapun itu dia akan selalu tetap densitasnya. Sama kayak inilah pertanyaan apa namanya? Pertanyaan kalau di apa namanya sering jebakan gitu ya. Berat mana antara 1 kilogram kapas sama 1 kilogram besi gitu. Nah, kalau orang yang nggak paham konsepnya kan dikira karena kapas itu kan ringan gitu ya, besi tapi berat gitu. Tapi di sini sama-sama 1 kilogram, berarti kan dia apa sama gitu kalau dari sisi massanya. Tapi berbeda densitasnya. 1 kilogram kapas ukurannya akan jauh berbeda dengan yang 1 kilogram besi kalau dari sisi ukuran. Nih, kalau dari ini ada mutiara komposisinya Pak, karena misal kalau air yang murni sama air yang terkontaminasi benda lain pasti beda densitasnya. Nah, ini ada lagi nih. Kalau yang tadi ya, yang kita bahas tadi itu sesuatu yang memang secara apa ya, unsur di dalamnya itu kita anggapnya sama semua, yang homogen gitu ya. Tapi ketika ada tambahan nih, seperti yang dibilang Mutiara, itu akan berbeda. Gampangnya bilang deh, sama-sama punya oksigen nih. Oksigen sama oksigen O2 sama air H2O. Nah, itu kan udah berbeda kayak begitu. Contohnya yang paling gampang. Nah, kalau kita kembali
ke densitas tadi ya. Jadi satu variabel yang mempengaruhi densitas itu adalah suhu. Nah, tadi udah disebut sama Thor sama ada Gisel tadi ya. Jadi yang mempengaruhi densitas yang paling utama itu adalah suhu. Gampangnya apa logikanya? Nah, ini gampangnya adalah konsep air. Uap air, air sama es. Nih, ketiganya ini kan secara apa ya, molekul tuh sama nih, sama-sama H2O. Tapi ketiganya itu punya kerapatan yang berbeda atau punya densitas yang berbeda karena ketiganya ini apa ya terbentuk atau mungkin eh, bisa terwujud dalam dalam suhu yang berbeda. Kalau kita berbicara es, dia bisa muncul atau dia akan berbentuk es tuh ketika suhunya itu 5 derajat ke bawah. Bentuknya air tadi mungkin ya di suhu ruang sampai sebelum dia mendidih menjadi uap. Kalau udah uap air yang H2O berarti yang udah suhunya tinggi. Nah, karena suhu yang berbeda ini, maka kemudian mereka punya densitas yang berbeda. Atau kalau secara molekul, ya, Gamma yang bilang, ketika suhunya rendah, atom itu akan lebih cenderung untuk saling mendekat satu sama lain, untuk mempertahankan tidak banyak energi yang terbuang, energi yang keluar gitu. Makanya dia akan lebih ngumpul dan akan jauh lebih padat. Maka kalau dalam hal air, ya jadilah es kayak gitu. Tapi kalau misalkan dia dalam suhu ruang, dia mampu mempertahankan bentuknya yang seperti itu, nah itu jadi dia akan lebih longgar. Akan lebih longgar lagi ketika suhunya panas, dia akan jauh lebih nggak suka nih deket-deket sama teman-temannya tadi itu. Makanya akhirnya dia jadi gas. Nah, ini yang jadi apa ilustrasinya itu ya. Kalau yang mempengaruhi densitas itu adalah suhu, bukan massa, bukan volume. Mungkin kalau kita lihat sering ini ya di apa namanya di rumus-rumus yang lain, mungkin yang mempengaruhi kan beberapa komponen di dalam rumus dari variabel tersebut gitu ya. Tetapi berbeda nih. Jadi kalau terkait dengan densitas, nanti juga ada viskositas, itu bukan penyusunnya tadi itu yang berpengaruh, tetapi suhunya di sini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Makanya kenapa kalau kita dikasih tahu informasi mengenai densitas, itu dikasih tahu juga suhunya berapa. Atau kalau misalkan informasi suhunya nggak dikasih, itu berarti suhunya di suhu ruang. Kayak gitu. Itu yang memang istilahnya apa ya, yang bisa kita lihat kan yang di suhu ruang ya, yang sering ya. Itu yang diinformasikan. Kayak gitu. Nah, ini kalau air itu yang 1000 kg per meter kubik pada suhu 15 derajat. Kalau ini rho-nya udara itu 1,21 kg per meter kubik. Hati-hati ya bacanya ya. Air ini bukan air ya, tapi ini adalah udara di sini. Hati-hati. Eh, s- Pada suhu yang standar atmospheric temperature and pressure. Standar atmospheric temperature and pressure itu berarti kalau temperaturnya itu 25 derajat Celcius, pressure-nya itu 1 atm, 1 atmosfer. Nah, ini yang penting, itu yang ketiga. Raw whole blood atau densitas dari darah secara utuh yang berarti di dalamnya masih ada komponen-komponennya, ada sel darah merah, sel darah putih, keping darah, ada protein-proteinnya, itu adalah 1060. Dia agak tinggi sedikit dibandingkan air pada suhu 20 derajat Celcius. Jadi eh, lebih padat sedikit dibandingkan sama air gitu. Itu untuk densitasnya. Kemudian tadi juga ada specific gravity sama specific weight tadi ya. Ada S sama omega apa namanya gamma tadi yang disebutkan sebelumnya. Nah, ini sama di sini caranya. Tapi untuk yang specific gravity di sini dibagi dengan densitas air pada suhu 4 derajat gitu ya. Ini yang jadi referensinya. Jadi air pada suhu 4 derajat sebenarnya udah jadi es sih sebenarnya ya dia. Gitu. Tapi ini ya, yang kalau kita di bidang biomedis biasanya yang paling sering ya yang ketika pada suhu ruang, karena di kondisi inilah yang paling sering kita temui tadi fluida-fluida yang ada di dalam tubuh, terutama darah. Jadi yang sering kita pakai kalau kita diminta untuk istilahnya menggunakan densitas dari darah, ya kita pakainya yang 1060 ini.
Tapi jangan lupa satuannya kilogram per meter kubik ya. Kalau gram per sentimeter kubik tinggal dibagi 1000 aja. Jadi tinggal 1,06. Oke. Nah, ada istilah apa ya? Pengertian fluida berdasarkan Lagrangian dan Eulerian description. Jadi di sini apa ya? Ada semacam sudut pandang yang berbeda gitu ya. Yang satunya dari sisi namanya Lagrangian, satunya itu Eulerian terkait dengan aliran dari suatu fluida begitu. Nah, bedanya itu adalah bedanya di terkait kalau di Lagrangian itu melihat setiap partikel dari fluidanya itu sendiri. Jadi entah itu posisinya, perubahannya, kecepatannya itu dilihat begitu. Itu untuk apa ya? Menunjukkan aliran dari suatu fluida. Biasanya kalau kita melihatnya seperti ini itu akan jauh lebih susah karena kalau kita berbicaranya fluida ya kita sebenarnya nggak bisa ya melihat tiap partikel, bukan nggak bisa kayak jadi terlalu rumit untuk melihat tiap-tiap partikelnya atau dalam hal ini mungkin ya molekul-molekul airnya gitu ya atau molekul-molekul fluidanya lebih umumnya gitu akan jauh lebih susah begitu dibandingkan kalau misalkan kita anggapnya yang jauh lebih kelihatan, yang lebih besar, begitu. Sehingga akhirnya kalau kita menggunakan yang Lagrangian ini, kita akan susah untuk mengidentifikasi bagaimana sih fluida ini bergerak gitu. Kalau kita perlu melihat tiap-tiap partikelnya, begitu. Jadi memang kalau di sini ya istilahnya fluida itu adalah a continuum from a microscopic point of view. Jadi dia itu yang kumpulan sesuatu yang apa ya, dia berubah terus-menerus begitu sehingga interaksi antar partikelnya itu cukup, tidak mudah untuk dideskripsikan sebagai interaksi antara objek-objek yang, kalau dibandingkan dengan objek-objek yang jauh lebih jelas, misalkan benda padat dengan benda padat gitu ya. Nah di sini, itu yang pengertian dari Lagrange. Tapi kalau yang Eulerian di sini jauh lebih, simpel ya dia di sini. Jadi dianggapnya kalau misalkan ada suatu aliran apa ya, aliran fluida, ada ada sebuah volume yang dia itu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, ini yang kemudian disebut dengan aliran dari fluida. Ini mungkin jauh lebih apa ya, jauh lebih mudah untuk difahami begitu dibandingkan yang Lagrangian tadi. Karena kalau Lagrangian tidak kita harus ngelihat tiap partikelnya gitu. Sedangkan kalau fluida partikelnya itu kan ya molekulnya gitu, molekul airnya akan jauh lebih susah begitu. Karena di sini fluida itu kan dia bergerak terus-menerus ya, dia mengalami deformasi yang dia itu continuously gitu. Nggak ada istilahnya posisi spesifik dia di mana. Nah, makanya di sini kalau untuk di Eulerian itu tidak melihat itu, tapi yang dilihat adalah oh dan dia awalnya bergerak dari mana menuju ke mana dan ini ada alirannya yang berubah begitu. Nah, itu yang kemudian difahami di eh, deskripsi Eulerian. Jauh lebih mudah akhirnya gitu. Apa ya untuk menunjukkan posisinya jauh lebih mudah dibandingkan yang Lagrangian tadi. Itu untuk densitas. Nah, sekarang kita coba ke yang viskositas. Untuk yang viskositas di sini, nah ini yang merupakan salah satu apa ya parameter utama yang jadi ciri khasnya dari fluida. Tadi kalau misalnya sudah saya singgung di awal, kalau kita berkait dengan viscosity itu terkait dengan kekentalan suatu fluida. Atau di sini mungkin teman-teman kan udah praktikum juga ya di ETB 1 kemarin itu ketika praktikum penentuan berat molekul kan di sana sebenarnya itu kita semacam apa ya menghitung viskositas yang kemudian itu akan menentukan berat molekul dari suatu fluida. Kalau kemarin fluidanya pakai eh, apa polistiren ya yang dijelaskan di toluene kayak gitu. Nah kemudian
yang jadi apa ya, dengan adanya viskositas ini bisa menunjukkan sifat tadi, macam-macam fluida itu kan berbeda gitu ya. Ada yang dia itu kalau kita apa ya, mungkin yang diawali dari air dulu ya. Air itu viskositasnya dia yang paling apa ya, standar gitu, dia satu. Tapi ada juga yang sangat viskos seperti, wah ini saya agak lupa namanya ya. Ada apa namanya? Ada cairan yang sangat kental sehingga akhirnya dia itu untuk bergerak itu akan susah. Tapi ada juga yang jauh lebih encer dibandingkan air begitu. Oke. Cair atau encer ini di sini sebenarnya dia itu sangat dipengaruhi dengan istilah tadi shear stress atau tekanan geser begitu. Ketika apa namanya, pada fluida yang dia itu viskos atau kental, maka shear stress-nya itu akan tinggi atau tekanan gesernya itu akan tinggi, berbeda dengan yang normal gitu. Jadi di sini eh, apa namanya, dia itu apa istilahnya ya, tidak akan mudah untuk mengalami deformasi ya ketika dia sangat viskos, berbeda dengan yang encer yang dia itu jauh lebih mudah mengalami deformasi. Nah, di sini kaitannya kemudian dengan yang saya sebutkan tadi ya, yang akan kita bahas lebih detail minggu depan di darah, ada namanya istilah viskoelastik gitu. Kalau di benda padat kita bilangnya elastis, nah di fluida kita bilangnya viskos di sini. Makanya untuk yang di bagian ini ya, jaringan-jaringan biologis itu seringnya disebutnya adalah viskoelastik karena memang ada cairannya, tapi ada padatnya juga di sana. Memang gabungan sifatnya antara yang padat dan solid, bukan yang cuma solid aja atau padat aja kayak gitu. Oke. Kita akan lebih lihat detail nanti ya terkait dengan viskos ini seperti apa pembagiannya. Oke, viskositas itu simbolnya adalah mu. Kalau tadi di densitas itu simbolnya adalah rho. Di sini adalah mu, yang itu menunjukkan sebenarnya kalau kita berbicara viskositas, dia itu semacam eh, resistansi atau hambatan sebenarnya. Jadi kalau ada fluida itu mengalir ya di dalam suatu selang atau celah sempit, nah yang menghalangi cairan atau fluida ini untuk bergerak itulah yang disebut dengan viskositas gitu ya, atau yang menghalangi cairan atau fluida ini untuk mengalami deformasi, itu yang disebut dengan viskositas kayak gitu. Jadi apa ya, secara konsep dia itu tadi yang menghalangi untuk bergerak, itu yang disebut dengan viskositas. Nanti akan lebih detail berkaitan dengan viskositas ini, mungkin ini ya, kita pembahasannya di aliran pulsatil nanti ada misalkan bagaimana sih kemudian dari yang ada fluida yang mengalir di dalam suatu celah. Nah, ini kita mau menghitung tekanannya dan lain sebagainya. Viskositas itu juga disebut sebagai yang kalau di sini istilahnya stickiness atau apa ya, lengket atau kekentalan dari suatu cairan begitu. Atau di sini berkaitan dengan rate of deformation atau eh, laju perubahannya, laju deformasi dari eh, suatu fluida yang di sini. Ya, gitu. Yang ini disebabkan oleh shear stress. Ini ada ilustrasinya seperti ini. Jadi kalau misalkan nih, ini anggapannya yang yang bentuknya jajar genjang ini adalah anggapannya fluidanya, kemudian ada force, ada gaya yang dia itu di apa namanya, ditarik ke kanan, yang dia itu sebenarnya ada kontak dengan si fluidanya. Nah, ini kemudian fluidanya dia akan mengalami perubahan bentuk. Yang awalnya itu ini yang kotak ini, awalnya kotak ini, tapi ketika kemudian ini plat yang atas itu digeser, ternyata si fluidanya geser jadi bentuk jajar genjang. Jadi jajar genjang begini, ini mengalami deformasi gitu. Nah, di sini shear stress itu didefinisikan sebagai tadi perubahan nih,
gaya terhadap perubahan luas area di sini karena cuma satu arah di sini. Kayak begitu. Area yang dimaksud adalah area kontak dari si fluida dengan yang tadi yang narik atau yang ini plat yang atas nih kalau di sini. Tuh. Nah, ini kalau digambarkan lebih detail di sini ya. Kan tadi kita ingin menunjukkan di sini ya. Antara si viskositas itu ada kaitannya dengan laju perubahan atau deform rate di sini ya. Jadi di sini deform rate ini atau laju perubahannya itu kan dA per dt dengan A itu adalah tadi posisinya awalnya dia berubah dari mana ke mana. Jadi yang ya, nah ini perubahan bentuknya dia. Untuk overtime dengan waktu tertentu, maka deformasi rate of deformation-nya itu adalah dA per dt di sini. Sedangkan untuk tadi ya dari si fluidanya sendiri itu juga mengalami perubahan dia karena bergerak gitu ya. Ini perubahannya itu adalah delta L atau do L yang di sini itu maksudnya adalah perubahan yang sangat kecil gitu ya untuk L-nya gitu, posisinya yang itu merupakan del DU DU dt dengan DU ini adalah kecepatannya ya. Kecepatannya di sini dengan dt adalah waktunya. Baru kemudian di sini kita ganti. Tadi sebelumnya kan tadi kan deformation rate-nya tuh ini ya. Ini yang kita sebut dengan DU-nya gitu di sini. Tadi DL kita udah dapat ya sebelumnya. Oh, belum. Ini susahnya kalau online seperti ini ya. Saya lebih suka kalau menjelaskan di papan sebenarnya kalau hitung-hitungan begini. Nanti mungkin kalau ada yang merasa kurang jelas, saya bisa ulang lagi ketika kita udah offline ya terkait dengan ini. Tuh. Nah, terkait dengan ini untuk si apa namanya delta L-nya ini bisa aja kita pakai do y ini ya, jaraknya yang ini dikalikan do A di sini untuk perubahannya. Gitu ya. Sehingga kalau ini karena sama-sama delta L maka do U dt sama dengan do Y dA. Nah, kemudian kalau kita buat semacam perkalian silang do A per do T sama dengan ini bukan do ya, semacam delta ya sebenarnya dia. Do U per do Y di sini. Baru kalau dari di sini kita masukkan dia, kita masukkan ke sebelumnya, maka kita akan dapat endingnya tuh ini. Yang artinya di sini adalah untuk shear stress atau apa namanya tekanan geser tadi itu dia itu ada hubungannya dengan laju deformasi dari suatu fluida. Nah, di sini tujuannya adalah untuk menunjukkan itu gitu sebenarnya. Jadi kalau misalkan ada gaya yang narik ini ke samping gitu ya, yang dari gambar ini narik fluidanya ke samping, maka besarnya si shear stress ini atau tekanan geser itu sebanding dengan laju perubahan dari si fluidanya. Itu yang mau ditunjukkan di sini. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Bisa kita lanjut? Bisa, Pak. Oke. Nah, selanjutnya adalah ini pembagian dari fluidanya. Ada semacam klasifikasinya gitu. Jadi kalau untuk fluida itu berdasarkan dari tadi apa shear stressnya.
di sini itu dibagi menjadi dua. Ada namanya fluida Newtonian sama fluida non-Newtonian. Begitu. Jadi di sini nggak semua fluida tuh apa ya berperilaku seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yang ini tadi apa intrinsic fluid properties ini. Nggak semuanya tuh ini berlaku gitu. Ada beberapa fluida yang nggak memenuhi itu gitu. Nah ini makanya dibagi dua. Kalau yang memenuhi itu namanya Newtonian fluid atau fluida Newtonian. Yang di sini artinya viskositasnya itu konstan, viskositasnya nggak berubah-ubah. Kemudian hubungan antara apa shear stress, shear rate di sini lurus gitu, straight line gitu ya kalau di sini. Jadi dia nggak ada perubahan di viskositasnya. Tapi ada juga fluida-fluida itu yang non Newtonian yang dia itu perubahannya di sini nggak proporsional. Perubahan dari shear stressnya itu nggak proporsional. Jadi eh, bisa jadi ketika dia mendapat gaya yang lebih besar, gaya apa shear stress yang lebih besar, dia akan jadi jauh lebih kental. Nah, mungkin ada yang sering lihat nih kalau di Instagram atau di YouTube atau di TikTok gitu ya, ada orang yang istilahnya lompat-lompat di atas fluida tapi orangnya nggak tenggelam. Nah, itu fluidanya fluida non-Newtonian dia. Ketika dia mendapatkan gaya, maka dia akan jadi lebih viskos. Yang itu akhirnya menyebabkan orangnya nggak tenggelam. Tapi kalau orangnya diem, nggak memberikan gaya nih di permukaan dari si fluidanya, nah itu bisa aja kakinya kemudian tenggelam ke fluidanya. Nah, itu contoh fluida non-Newtonian. Nah, ini contoh gambarannya ya. Kalau yang Newtonian tadi ya, Newtonian dia nggak ada perubahan di viskositasnya, maka di sini antara rate of deformation, sebentar, antara rate of deformation ini ya yang di sumbu X dan shear stress itu dia proporsional, artinya dia garis lurus. Jadi kalau udara itu segini, ini air, kemudian ini minyak. Nah, ini viskositas itu selisih ini ya, apa perbandingannya antara si shear stress dibagi rate of deformation. Dia udah jelas gitu ya, nggak ada perubahan viskositasnya. Satuannya kalau viskositas kita seringnya pakai ini ya, poas ini. Ada juga yang memakai Pascal second. Ini ada dua. Ini yang sering dipakai. Ini untuk yang fluida Newtonian yang dia itu apa namanya viskositasnya nggak berubah. Nah, tapi ada nih yang unik tuh yang kedua tadi yang non Newtonian. Kalau yang non Newtonian viskositasnya itu akan berubah-ubah sesuai dengan tadi apa shear stress ataupun shear rate-nya dia begitu. Nah, inilah yang kemudian apa ya akan sering kita bahas nanti lebih lanjut mengenai fluida non Newtonian termasuk darah nanti di dalamnya. Ini di sini ada beberapa konsep yang itu berkaitan dengan fluida non-Newtonian. Ada istilahnya yang pertama itu adalah power law fluids atau fluida ini hukum ini ya hukum power fluida begitu. Nah, di sini fluidanya itu menunjukkan hubungan yang tidak linear tadi. Halo? Kayaknya jaringan saya terputus tadi sampai mana ya? Tadi non-Newtonian fluid apa? Oh, masih ini ya. Oke, maaf. Yang jaringan saya kurang bagus. Oke. Nah, ini tadi ya. Untuk yang pertama hukum power untuk yang fluida di sini dia ada hubungan yang non-linear antara shear stress dan rate of shear-nya atau rate of deformation-nya. Jadi di sini tuh hubungan antara keduanya tuh nggak linear sehingga akhirnya eh, jaringan saya putus lagi nih.
Nah, ini tadi hubungannya nggak linear ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Antara tau dan DU per DY ini ada pangkat N, ada KPL di sini. Yang itu menyebabkan mereka hubungannya nggak linear. Kemudian ada juga Bingham Plastic. Nah, di sini kalau Bingham Plastic ini hubungan dengan fluida Newtonian. Fluidanya itu awalnya itu dia nggak mengalami deformasi, tapi lama kelamaan ketika dia menyentuh ke titik tertentu baru dia akan mengalami deformasi. Nah, itu makanya di sini dari sisi apa hubungan antara shear stress dan juga rate of deformation ya jadi seperti ini. Tau yang itu adalah shear stress tadi ya, sama dengan tau Y plus mu B dikalikan D gamma per dt. Yang tau Y ini merupakan titik tertentu yang harus dilewati agar kemudian dia mengalami perubahan bentuk. Kayak gitu. Nah, kemudian ada juga istilah selanjutnya itu adalah fluidation di sini. Fluidation di sini berbeda dengan yang lain. Dia apa ya? Dia apa ya? Mau membagi gitu. Sebentar. Dia di sini membagi apa ya? Semacam behavior yang berbeda dibandingkan yang sebelumnya. Kayak gitu. Jadi dia kalau yang sebelumnya itu ada namanya ini ya, bisa teman-teman lihat di gambar di sini, ada namanya kalau fluid dan Newtonian kan dia linear nih, yang garis lurus. Kemudian kalau Bingham tadi yang harus melewati titik tertentu. Nah, tapi ada juga yang bentuknya seperti ini. Ada yang pseudoplastik sama dilatan, yang dia itu dia memang non linear begitu. Berbeda dengan yang dua yang lain. Atau ini ya istilahnya apa ya saya agak lupa kalau misalnya kita dibilangnya eh saya lupa istilahnya ada tuh istilahnya di sini apa namanya begitu nanti coba saya cek saya sampaikan minggu depan. Kemudian nah ini ya kalau kita berbicara mengenai darah gitu ya kita akan melihat beberapa bagian. Jadi darah di sini masih ada bagian yang dia itu masih Newtonian. Jadi nggak yang fully non Newtonian. Jadi kalau misalkan dia apa ya shear rate-nya itu tinggi, nah baru dia itu fluidanya itu fluida Newtonian gitu. Tapi kalau dia shear rate-nya itu rendah, maka dia akan jadi yang non Newtonian kayak begitu. Untuk alirannya, kalau alirannya di arteri yang besar shear rate-nya dia itu 100 ini per second gitu perubahannya, laju perubahannya. Kalau untuk viskositas darah eh, sering dipakainya itu 3,5 cm/poas begitu yang sering dipakai. Ini hanya diasumsikan karena dia sebenarnya kalau kita bicaranya masuk non Newtonian gitu ya, si viskositasnya akan berubah-ubah begitu. Ada sih yang angka yang sering dipakai tapi itu pada range-range tertentu saja gitu. Tapi kalau kita berbicaranya ini ya karena si apa darah ini melewati pembuluh darah yang kecil, maka di sini darahnya itu secara sifat dia itu akan punya sifat yang non Newtonian tadi ya. Dia kalau yang shear rate-nya itu tinggi baru dia mengalami Newtonian. Tapi kalau misalkan di ukuran apa celah-celah yang sempit, saluran-saluran yang sempit, dia akan apa ya behaviornya itu mengikuti fluid dan non Newtonian kayak begitu. Jadi cukup unik gitu ya darah. Nanti lebih detail minggu depan nih berkaitan dengan darah. Selain itu ada juga nih kalau kita bicara fluida pasti nggak akan jauh-jauh dari istilah namanya aliran laminar dan turbulen. Ini yang paling sering ini ya mungkin udah sering ketemu teman-teman. Kalau kita bilangnya laminar ya ini arahnya tuh lurus gitu ya, arusnya tuh lurus gitu. Kalau dibilangnya turbulen, nah ini baru dia yang
apa ya nggak beraturan gitu alirannya. Yang membedakan apa? Nah, yang membedakan keduanya bisa kita lihat dari bilangan Reynolds ini atau Reynolds number atau disingkat RE yang itu merupakan ini ya diameter pipa dikalikan kecepatan rata-ratanya atau ubar dikalikan densitasnya dibagi viskositas. Itu adalah eh, nanti bilangan Reynolds-nya. Kita bisa mencari bilangan Reynolds. Kalau dia kurang dari 1000, maka dia adalah alirannya tuh laminer, artinya nggak ada hambatan, ya lurus itu alirannya. Tapi kalau misalkan dia bilangan Reynolds-nya tuh lebih dari 2000, dia masuk yang turbulen. Kalau yang diantaranya, nah yang diantaranya itu masuk yang namanya aliran transisi gitu ya, yaitu sudah laminar masih ada jalurnya, tapi dia udah mau mengarah ke turbulen gitu. Kalau berkaitan dengan persamaan-persamaannya, nah ini kita masih belum membahas ini ya, masih belum membahas detail. Nanti di aliran pulsatile nanti yang akan dibahas detail mengenai ini, yaitu apa saja sih yang akan berkaitan dengan fluida? Nah, kita nggak akan jauh-jauh dari 5 ini sebenarnya, ya. 5 basic konsep di fisika yang berkaitan dengan fluida, yaitu pertama adalah hukum kekekalan massa, kemudian hukum Newton bahkan masih dipakai di sini terutama untuk pergerakan yang second law gitu dari hukum Newton. Kemudian angular momentum juga ada dan karena ini berkaitan dengan aliran, nggak akan jauh-jauh dari termodinamika. Begitu. Tapi kita nggak akan yang membahas detail banget, kita akan fokus ke aliran yang mungkin berkaitan dengan apa yang kita bahas di dalam tubuh manusia gitu. Dan istilahnya fluidanya pun ya nggak akan jauh-jauh dari air dan darah. Dan di sini kita akan fokus ke dua untuk nanti di pembahasan di mata kuliah ini. Terutama darah ya karena yang ini menjadi fluida utama yang ada di dalam tubuh manusia. Gitu. Oke, itu saja untuk hari ini. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan tadi terkait dengan fluida mulai dari awal pengertiannya, beberapa sifat-sifatnya. Tadi dua sifat yang kita bahas secara umum, ada densitas sama viskositas. Yang ini memang melekat gitu ya eh, apa namanya di di eh, di setiap materialnya gitu ya, setiap fluida kayak gitu. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Kalau misalnya tidak ada, bisa kita akhiri lebih awal ya, 2 menit lebih awal. Untuk presensi ini udah saya screenshot, jadi nanti saya akan lihat dari screenshot itu untuk kemudian saya langsung centang presensinya dari saya sendiri. Jadi nanti ya kalau online begini usahakan memang nama yang ditulis memang namanya ini ya nama lengkap terutama atau nama awalnya biar nanti lebih mudah untuk masalah presensinya begitu. Tapi mungkin tadi udah beberapa udah saya capture, jadi cukup jelas kok. Untuk minggu depan kita pun masih online ya. Nanti akan saya lanjutkan dengan reologi darah. Oh, yang untuk minggu depan tetap masih ini ya, Selasa dan Kamis. Jadi nanti ketika offline baru kita ganti pindah ke Rabu untuk yang T2. Begitu? Saya tanyakan lagi untuk yang T2 nggak masalah ya, berarti pindah ke Rabu 1-2.
Saya tapi akan konfirmasi terkait dengan ruangannya. Kalau ternyata ruangannya kita tidak dapat, ya akan tetap Selasa 1-2. Nanti akan saya infokan lebih lanjut ya. Oke. Ada pertanyaan? Oke, ini waktunya juga sudah habis. Kalau begitu, sekian untuk hari ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.